Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Dersianggi dengan NPM 2006103010033 dari unit 01. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang sudah saya pilih untuk memenuhi tugas Ibu Yuli dalam mata kuliah Gizi dan juga Kesehatan. Baik, jadi materi yang saya pilih dalam mata kuliah Gizi dan Kesehatan kali ini yaitu materi tentang zat adiktif dan juga klasifikasinya. Nah, jadi dalam video ini saya akan menjabarkan atau menjelaskan sedikit tentang zat adiktif dan juga klasifikasinya kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Selamat menonton! Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang zat adiktif dan juga klasifikasinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus terlebih dahulu mengetahui dulu apa itu zat adiktif. Nah, zat-zat adiktif yaitu zat yang apabila dikonsumsi itu dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya itu secara terus-menerus. HP lu. Masa aku gak bisa adik kayak ini kampret emang kalian. HP lu lah. Kalau aku sih itu Rika tidak masuk kamar saudara Rika. Mana aku? Baik, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang zat adiktif dan juga klasifikasinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu zat adiktif dan apa-apa saja klasifikasi dari zat adiktif. Nah, zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi itu dapat menyebabkan ketergantungan atau yang biasa disebut dengan adiksi, kemudian juga ingin menggunakannya itu secara terus-menerus dan itu disebut dengan ketagihan. Nah, secara klasifikasinya itu zat adiktif dikelompokkan menjadi narkotika, kemudian psikotropika, dan juga zat psikoaktif lainnya. Nah, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kemudian menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan juga menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Jadi beberapa contoh narkotika itu ada seperti tumbuhan ganja, kemudian ada sabu, ekstasi, riklona, alprazolam, kemudian tembakau gorila, dan juga jamur atau mushroom. Nah, di dalam zat adiktif ini terdapat beberapa golongan. Untuk golongan yang pertama itu golongan yang sangat berbahaya dan juga berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Jadi contohnya itu ada heroin atau putau, kemudian ada kokain, dan juga ada ganja. Nah, untuk golongan yang kedua
itu berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contoh dari golongan kedua itu ada morfin, kemudian ada petidin, dan juga petadon. Kemudian golongan yang ketiga itu sangat berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan-pengobatan. Contohnya itu ada kodein dan juga etilmorfina ataupun yang disebut dengan dionin. Nah, kemudian psikotropika. Kemudian kita masuk ke dalam materi psikotropika. Jadi psikotropika ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan juga perilaku dari seseorang manusia atau seseorang individu. Nah, kemudian dalam psikotropika juga terdapat beberapa golongan. Untuk golongan yang pertama itu hanya digunakan untuk tujuan iptek saja, berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan. Contohnya itu ada ekstasi atau MDMA, yaitu metil dioksimetamfetamin. Kemudian yang kedua itu ada LSD atau yang biasa dikenal dengan lysergic acid dietilamid. Kemudian yang ketiga itu ada STP atau DON, itu dimetoksi alpha dimetil penetilamina. Kemudian untuk golongan yang kedua itu berkhasiat untuk pengobatan dan juga dapat digunakan dalam terapi atau tujuan iptek serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan atau bersifat adiksi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, contoh dari golongan 2 ini yaitu ada amfetamin, kemudian metamfetamin atau yang dikenal biasa dengan sebutan sabu-sabu, kemudian ada fenisiklidin dan juga ada Ritalin. Kemudian untuk yang golongan 3-nya itu berkhasiat untuk pengobatan dan juga banyak digunakan untuk terapi dan tujuan iptek, berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan. Contohnya itu ada flunitrazepam, kemudian pentobarbital, kemudian aubarbital dan katina. Kemudian ada golongan 4. Nah, jadi golongan 4 ini bermanfaat untuk pengobatan dan juga sangat luas digunakan untuk terapi atau tujuan iptek, berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contohnya itu ada barbiturate, ada diazepam, bromazepam, fenobarbital dan juga clobazam. Nah, kemudian narkotika dan juga psikotropika ini dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Untuk yang pertama itu ada depresan. Depresan ini mengakibatkan depresi. Depresi itu artinya menekan aktivitas susunan saraf pusat bagi seorang pemakainya. Nah, pemakai di sini awalnya merasa tenang, lalu apatis, mengantuk dan tidak menyadarkan diri. Jadi yang termasuk ke dalam depresan ini yaitu ada heroin, kemudian morfin, barbiturate, diazepam, dan juga nitrazepam. Kemudian golongan yang kedua itu ada stimulan. Jadi stimulan ini dia sistem kerjanya itu merangsang fungsi tubuh. Awalnya itu pemakainya merasa segar, penuh percaya diri, lalu berlanjut dengan susah tidur, kemudian perilakunya hiperaktif, agresif, denyut jantungnya jadi cepat dan juga mudah tersinggung. Jadi zat yang termasuk ke dalam stimulan ini yaitu kokain, amfetamin, ekstasi, sabu-sabu, dan juga kafein. Kemudian ada golongan yang ketiga itu halusinogen. Halusinogen ini mengakibatkan halusinasi. Kemudian dia itu zatnya itu yaitu LSD dan juga ganja. Nah, kemudian zat psikoaktif lainnya itu termasuk kafein. Ada kafein yang biasanya terdapat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita jumpai pada kopi dan juga teh. Kemudian ada alkohol dan juga ada rokok. 3 hal itu
yang termasuk ke dalam zat psikoaktif lainnya, yaitu kafein, alkohol, dan juga rokok. Nah, jadi di antara 3 zat psikoaktif lainnya akan kita jabarkan lagi satu persatu agar penjelasannya itu lebih detail ya, jadi lebih mudah untuk difahami. Nah, yang pertama itu kafein. Kafein merupakan zat aditif yang terdapat di dalam kopi, teh, dan coklat. Kemudian dia itu menimbulkan efek berupa timbulnya semangat dan juga kesiagaan, menimbulkan kecemasan, kemudian dapat mempercepat detak jantung. Nah, kemudian ada alkohol. Alkohol yaitu minuman beralkohol yang mengandung etanol yang memiliki daya kerja menekan sistem susunan saraf pusat. Jadi alkohol itu sendiri dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama golongan A. Nah, jadi golongan A ini kadar etanolnya itu 1-5%. Contohnya itu yang termasuk ke dalam golongan A yaitu bir. Kemudian ada golongan B. Golongan B itu kadar etanolnya 5-20%. Contohnya itu anggur ataupun wine. Kemudian golongan C yaitu kadar etanolnya 20-45%. Contohnya itu ada whisky, vodka, TKW, kemudian Mansion House, Johnny Walker, ataupun Kamput. Nah, efek yang ditimbulkan dari pemakaian alkohol itu yaitu jika dalam jumlah yang kecil itu menimbulkan perasaan rileks dan pengguna lebih mudah mengekspresikan emosi baik seperti rasa senang, kemudian rasa sedih, dan juga kemarahan. Kemudian dalam jumlah yang besar itu menimbulkan efek yang lebih bebas lagi mengekspresikan diri tanpa ada perasaan terhambat dan menjadi lebih emosional. Nah, kemudian akibatnya muncul gangguan pada fungsi fisik dan juga hingga motorik ya. Gangguan pada fungsi fisik dan juga motorik hingga motorik. Nah, kemudian ada rokok. Jadi asap rokok itu mengandung sekitar 40.000 komponen berbahaya di dalamnya. Nah, 3 di antaranya yaitu karbon monoksida. Yang pertama itu ada karbon monoksida. Karbon monoksida itu bersifat racun. Kemudian yang kedua itu nikotin. Nah, nikotin itu mempengaruhi sistem saraf pusat dan merupakan racun bagi saraf. Kemudian yang ketiga itu ada tar. Tar ini bersifat karsinogen atau kalau bersifat karsinogen artinya itu dapat memicu tumbuhnya kanker ya. Jadi merupakan penyebab dari penyakit kanker dan juga mengakibatkan iritasi pada paru-paru. Nah, kemudian ada zat inhalasia. Jadi zat ini itu zat yang berwujud cair atau padat yang mudah menguap. Kemudian jika dihirup dapat menimbulkan perasaan enak, nyaman, dan juga bikin ketagihan. Dalam dosis yang kecil itu menimbulkan efek euforia atau menyenangkan. Jika dikonsumsi terus-menerus menimbulkan efek halusinasi. Nah, itulah zat yang terdapat di dalam rokok tadi. Nah, kemudian ada dampak dari penggunaan narkotika. Jadi kita perlu mengetahui ya dampak dari penggunaan si narkotika. Nah, jika pengguna heroin, morfin, opium, dan juga kodein itu dalam jangka pendek, dampak yang akan dirasakan yaitu menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, kemudian diikuti perasaan mimpi dan juga mengantuk. Itu jika dalam jangka pendeknya. Nah, dalam jangka panjangnya itu dapat ketergantungan, kemudian meninggal karena overdosis, kemudian sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan juga impotensi. Jika dampak penggunaan narkotika dalam penggunaan ganja
Itu jangka pendeknya bisa menimbulkan rasa cemas dan gembira menjadi satu, kemudian banyak berbicara, kemudian berhalusinasi, berubahnya perasaan waktu, peningkatan denyut jantung yang lebih cepat, kemudian matanya itu merah, mulut dan tenggorokannya itu kering. Nah, jika dalam jangka panjangnya itu daya pikirnya itu menurun, kemudian motivasi belajar turun, radang paru-paru, kemudian perhatian ke lingkungan sekitarnya itu menurun. Jadi orang-orang yang mengonsumsi ganja dalam jangka panjang itu perhatian ke sekitarnya itu menurun. Jadi kurang peduli atau kurang care terhadap lingkungannya. Kemudian daya tahan tubuhnya itu juga otomatis menurun. Nah, kemudian selanjutnya ada penggunaan kokain. Yang ketiga, penggunaan kokain. Jadi penggunaan kokain ini dalam jangka pendek itu percaya diri itu meningkat, kemudian banyak bicara, kemudian rasa lelah hilang, kemudian kebutuhan tidur itu jadi berkurang, kemudian halusinasi penglihatan serta halusinasi perabaan. Nah, dalam jangka panjangnya yaitu dapat mengakibatkan kekurangan gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan juga penyakit serius lainnya itu seperti gangguan jiwa. Nah, kemudian dampak dari penggunaan psikotropika, yaitu penggunaan ekstasi dalam jangka pendek itu dapat menyebabkan tidak tidur, kemudian rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, kemudian meningkatkan keakraban, namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak. Kemudian murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetaran, jantung berdebar dengan cepat, tekanan darahnya juga meningkat. Jika dalam jangka panjangnya itu dapat mengakibatkan kekurangan gizi, anemia atau kekurangan darah, kemudian penyakit jantung, gangguan jiwa, stroke, gagal jantung, hingga kematian. Nah, selanjutnya dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya itu yang pertama inhalansia, yang sudah saya sebelum jelaskan pada materi yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu tadi. Inhalansia itu apa? Jadi dampak penggunaan inhalansia ini yaitu menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangannya oksigen. Kemudian ada alkohol. Alkohol itu dampak penggunaannya itu mabuk, kemudian merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, gangguan jantung, dan juga meningkatkan resiko kanker. Kemudian ada rokok. Rokok ini termasuk tar, nikotin, dan juga CO. Jadi dampaknya itu kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, dan juga impotensi. Nah, jadi materi terakhir yang akan kita bahas dalam topik ini yaitu tentang bagaimana upaya pencegahan diri dari bahayanya zat adiktif atau bahayanya narkoba dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menghindari diri dari bahayanya narkoba. Bisa yang pertama itu mengenal dan juga menilai diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, meningkatkan harga diri. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, terampil mengatasi masalah dan juga mengambil keputusan. Kemudian yang kelima, memilih pergaulan yang baik dan juga terampil menolak tawaran narkoba dari lingkungan sekitar kita. Kemudian yang keenam, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang ketujuh itu menerapkan pola hidup yang sehat ya, baik pola makan dan juga pola-pola hidup seperti kebersihan dan juga pola hidup lainnya. Kemudian memperkuat iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan positif dan juga yang terakhir membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan juga keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang atau jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.